Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Besti. Perkenalkan, nama kakak Safira Malianita. Biasa dipanggil Kak Safira. Di sini kakak mau menceritakan sebuah cerita yang berjudul Hutan Terlarang. Kok bisa sih dinamakan hutan terlarang? Pasti ada yang kepo kan? Sebelum memulai ceritanya, kakak mau kenalin teman-teman kakak dulu nih. Yang pertama, ada Rara. Rara ini anak yang pemberani dan baik hati. Kemudian ada Didi. Didi ini adalah adik Rara. Kemudian mereka mempunyai dua sahabat. Yang pertama ada Vivi dan Oshi. Mereka berempat selalu bermain bersama. Kemudian ada Paman Ali. Paman Ali ini seorang petani. Dia selalu berangkat ke sawah untuk bekerja. Kemudian ada Kak Arul. Kak Arul ini seorang mahasiswa jurusan kehutanan. Kita langsung saja yuk ceritanya. Check it out. Di sebuah desa yang indah nan asri, di mana desa itu juga Rara dan Didi tinggal. Rara dan Didi memiliki teman yang bernama Oshi dan Vivi. Pada suatu hari, Oshi sedang asyik melihat Paman Ali yang akan berangkat pergi ke sawah. Sedangkan Rara, Didi, dan Vivi sedang bermain lompat tali bersama. Paman mau berangkat ke sawah dulu ya. Kalian hati-hati mainnya. Dan jangan lupa, jangan sampai melewati hutan terlarang ya. Oke? Begitulah pesan Paman kepada Rara, Didi, Oshi, dan Vivi. Oke, siap Paman. Ujar mereka mengiyakan pesan pamannya. Tiba-tiba Rara bilang kepada teman-temannya, "Ah, bosan, main yang lain aja yuk, guys." Ajak Rara pada yang lainnya. "Kemana?" tanya Oshi kepada Rara. "Ke situ aja yuk," unjuk Didi ke arah hutan terlarang. Kemudian Vivi ingat akan pesan pamannya. Tapi kan Paman Ali bilang kalau kita nggak boleh sampai ke hutan terlarang, ingat Vivi. Tapi aku juga kepo nih. Hutan terlarang itu isinya apa? Ujar Rara kepada yang lainnya. Sehingga mereka pun menganut pada ajakan Rara. Mereka pun berjalan menuju hutan. Dan tiba-tiba di sana mereka bertemu dengan Paman Ali. "Loh, kok kalian di sini? Bukannya Paman sudah bilang
kalau kalian nggak boleh sampai sini bermainnya. Maaf Paman, kita cuma kepo kok. Di hutan terlarang itu ada apa? Tiba-tiba ada suara grum, grum, grum. Suara apa itu? Ah, monster! Lari! Begitulah ucap mereka yang tidak menghiraukan tulisan "Jangan masuk, awas ada monster". Kemudian mereka pulang dengan perasaan takut dan sedih. Seandainya tadi kita tidak pergi ke hutan terlarang, pasti kita tidak akan mendengar suara monster tersebut, ucap Didi kepada yang lainnya. Kemudian Vivi berkata, "Tuh kan, aku udah bilang ke kalian kalau harus ingat pesan Paman Ali." Pada saat perjalanan pulang, mereka bertemu dengan Kak Arul yang baru pulang dari kota. Kak Arul adalah seorang mahasiswa jurusan kehutanan. Loh, kalian ngapain? Kok mukanya cuma seperti itu? Kenapa? Kak Arul, kita tadi masuk ke hutan terlarang, terus mendengar suara monster. Hah? Monster? Kakak gak percaya kalau ada monster. Masa zaman segini masih ada monster? Begitu ucap Kak Arul kepada yang lainnya. Beneran Kak Arul, tadi kita semua mendengar ada suara monster. Grung, grung, grung. Iya Kak Arul, bagaimana ya? Itu beneran monster apa tidak? Kakak ingin deh ke hutan. Apakah beneran itu monster? Siapa yang mau antar kakak? Rara mau Kak. Rara mau antar kakak. Ya udah, ayo Rara, antar kakak ke hutan. Setelah itu, Rara dan Kak Arul pergi ke hutan melihat keadaan yang telah diceritakan oleh teman-teman Rara. Itu Kak Arul, warga desa tidak membolehkan kita ke hutan karena ada tulisan "Jangan masuk, awas ada monster". Kakak Arul masih tidak percaya nih. Gimana kalau kita masuk ke dalam hutan aja? Ih, takut Kak Arul. Begitu ucap Rara kepada Kak Arul. Tidak apa-apa, sini Kak Arul pegang. Kemudian Kak Arul dan Rara menuju ke dalam hutan. Lah, ternyata itu bukan monster. Mereka berdua melihat ekskavator
Mereka melihat eskavator yang sedang menebang hutan. Lah, kok ada mesin berat gitu, Kak? Iya, itu namanya ekskavator. Jadi, dan ternyata yang di dalam hutan adalah suara dari mesin ekskavator. Loh, kok ternyata di dalam hutan ada mesin ini, Kak? Tanya Rara kepada Kak Arul. Nah, kan Kakak udah bilang itu pasti bukan monster. Ternyata di sini sedang terjadi penebangan pohon oleh ekskavator. Jadi bukan monster ya. Oh alah, ya udah Kak, aku mau kasih tahu teman-teman dulu ya. Oke, begitulah akhirnya Rara menemui teman-temannya untuk memberitahu bahwa itu bukan monster. Nah, itu dia teman-teman. Itu bukan monster, tapi alat berat yang sedang menebang hutan. Iya, Kak Arul kan sudah bilang. Tapi sebenarnya penebangan pohon itu secara berlebihan tidak baik untuk lingkungan. Jadi kita harus melindungi tanaman, pohon-pohon, dan lingkungan dengan cara mereboisasi kembali pohon-pohon yang telah ditebang. Besok kalian mau nggak kakak ajak menanam pohon bersama? Hah? Menanam pohon? Pasti seru banget. Ayo Kak, mau. Oke, besok pagi kita bareng-bareng nanam pohon ya. Siap Kak. Gitulah jawaban mereka untuk menyetujui ajakan Kak Arul. Akhirnya, keesokan harinya, mereka menanam pohon kembali untuk menjaga lingkungan. Kak Arul pun memberitahu bahwa kita harus mencintai lingkungan kita dengan cara menjaganya. Salah satunya adalah melakukan reboisasi. Jika hutan gundul dan pohon-pohon sudah tidak ada, maka musibah atau bencana pun banyak terjadi. Salah satunya adalah longsor, banjir, dan lain sebagainya. Nah, untuk adik-adik nih, apa nih pesan moral yang bisa diambil dari cerita kakak? Tulis di komen ya. Cukup sekian cerita dari kakak. Terima kasih semuanya. Bye-bye, Besti.